Halo guys, it's me again Marcella and welcome back to my channel. Kematian sang king of pop dunia, Michael Jackson, bukan hanya meninggalkan duka yang mendalam untuk para fansnya, tetapi juga meninggalkan banyak teori-teori konspirasi di balik kematian sang king of pop tersebut. Dan di episode Mastery kali ini, mari kita bahas tuntas tentang teori-teori konspirasi di balik kejadian meninggalnya The King of Pop, Michael Jackson. Sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam mengenai kematian MJ, kita bahas dulu sedikit tentang backgroundnya MJ ya guys, supaya kita lebih connect gitu sama ceritanya. Michael Joseph Jackson lahir di Indiana, United States pada tanggal 29 Agustus 1958 dari pasangan African American Joe and Catherine Jackson. MJ juga merupakan anak ke-8 dari 10 bersaudara di keluarganya. Keluarga Jackson pun merupakan keluarga yang berbakat dalam hal menyanyi dan hal-hal yang berbau musik nih gengs. Sampai di tahun 1964, berarti ketika MJ umurnya sekitar 6 tahun, MJ dan keempat anggota keluarganya ini bergabung dalam satu vokal grup bernama Jackson 5. Yang mana pada saat itu merupakan vokal grup African American pertama yang booming banget di Hollywood gengs. Nah, memasuki tahun 1979, Michael memulai solo karirnya. Dan dari situ karir solonya mulai melejit dan single-singlenya dia kayak Thriller, Beat It, Billie Jean, dan masih banyak lagi selalu masuk ke top chart dunia di tahun 80-an. Dan bahkan albumnya yang berjudul Thriller ini merupakan salah satu album terlaris sepanjang masa di dunia. Michael pun mendapatkan banyak sekali penghargaan, even Grammy Awards atas pencapaiannya tersebut. Tapi gengs, ternyata di sisi lain, MJ ini punya insecurity yang gede banget. Karena ternyata sejak kecil dia ini udah sering dihina sama ayahnya sendiri karena dia ini punya fat nose atau hidung yang besar. Dan mulai di tahun 86-87an banyak sekali perubahan yang terjadi dalam fisiknya MJ. Nah, perubahannya MJ juga terlihat semakin drastis karena ternyata MJ divonis mengidap vitiligo, di mana kulit seseorang akan berubah menjadi pucat seiring waktu karena pigmen dalam tubuhnya tuh menghilang. MJ juga mengakui bahwa dia telah melakukan 2 kali rhinoplasty atau operasi plastik di bagian hidung gitu gengs, sama di bagian dagunya yang bikin dagunya itu jadi ada belahan. Nah, memasuki tahun 90-an, MJ banyak digosipkan dengan berita-berita yang kurang mengenakan mengenai MJ yang melecehkan anak kecil secara seksual. Nah, di tahun 94, MJ juga sempat menikahi Lisa Presley yang merupakan anak dari Elvis Presley, tapi banyak media yang menduga bahwa itu cuman publicity stunt buat menutup-nutupi kasus pelecehan seksualnya MJ. Dan memang pernikahan itu pun gak berlangsung lama gengs, mereka mengakhiri pernikahannya itu di tahun 1995. Nah, lagi-lagi gengs, di tahun 2003, MJ didakwa atas tuduhan pelecehan seksual terhadap 7 anak kecil dan membuat mereka yang jelas-jelas masih di bawah umur banget mabuk oleh minuman-minuman beralkohol. Meskipun pada akhirnya MJ menyangkal tuduhan tersebut dan dinyatakan tidak bersalah. Nah, semenjak kejadian tersebut, MJ pun menjadi pribadi yang tertutup banget, merasa stres berat, dan merasa hal tersebut tuh mempengaruhi kesehatan tubuhnya. Nah, memasuki tahun 2006, MJ dikabarkan udah masuk masa-masa economically crisis nih gengs. Karena infonya banyak pegawainya MJ yang gak dibayar selama berbulan-bulan, jadi gak digaji gitu mereka. Hingga pada bulan Maret 2009, MJ mengumumkan bahwa ia akan mengadakan comeback concert berjudul This Is It yang akan diselenggarakan di banyak kota di seluruh dunia, jadi kayak world tour gitu gengs, yang rencananya bakal dimulai tanggal 13 Juli 2009 sampai 6 Maret 2010. Dan infonya World Tour This Is It itu merupakan tur terakhirnya MJ karena setelah itu dia bakal pensiun dari dunia musik. Dan ternyata tiketnya aja gengs udah ludes dalam kurun waktu kurang dari 2 jam. But unfortunately, our legend, the King of Pop, harus ditemukan meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2009 di Holmby Hills, Los Angeles, sebuah mansion yang ia sewa 3 minggu sebelum konser terakhirnya dimulai.
MJ dikabarkan tewas karena overdosis atas obat-obatan yang dia konsumsi sebelumnya, yaitu propofol, lorazepam, dan midazolam. Dan berdasarkan hasil penyelidikan dari Los Angeles County Coroner di bulan Agustus 2009, kematian MJ dinyatakan sebagai pembunuhan. Dan dokter pribadi MJ saat itu, Conrad Murray, harus ditangkap dan dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan yang tidak disengaja karena telah memberi MJ dosis propofol yang sangat tinggi. Kabar kematian MJ pun langsung mengguncang seluruh dunia. Semua headline dipenuhi dengan berita-berita meninggalnya MJ, dan lagu-lagu MJ pun diputar kembali dan bahkan menjadi top chart di berbagai belahan dunia, gengs. Acara memorial MJ pun dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2009 di Staples Center, Los Angeles, yang mana merupakan tempat ia berlatih untuk konser terakhirnya dia. Dan akhirnya MJ pun dimakamkan di Forest Lawn Memorial Park Hall of Liberty. Yang ini aku ingat banget sih, acara memorial MJ itu disiarin di seluruh TV di seluruh dunia, dan saat itu aku nonton sampai tengah malam saking sedihnya. Jadi aduh, pokoknya itu benar-benar undescribable feelings banget sih, gengs, kehilangan seorang legenda. Karena menurut aku pribadi MJ itu benar-benar irreplaceable banget sih. So, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai cerita di balik kematian MJ dan teori-teori konspirasi yang dipercaya berkaitan erat dengan tewasnya Michael Jackson. Yang pertama, infonya Michael sengaja memalsukan kematiannya sendiri karena ia menghindari masalah finansial yang ia hadapi. Ya, jadi persis seperti yang aku bahas sebelumnya. Jadi MJ ini di tahun 2006 kan sempat mengalami krisis finansial. Utangnya udah di mana-mana sampai-sampai ia harus keluar dari Neverland. Tempat tinggalnya yang super wow karena super luas banget dan benar-benar kayak dream come true banget gitu, gengs. Yang infonya sampai sekarang udah dijual tapi belum ada yang beli karena memang harganya gila banget sih. Nah, jadi banyak yang percaya bahwa MJ ini sengaja pura-pura buat berita bahwa ia udah nggak ada di dunia ini buat menghindari penagih-penagih utang, gengs. Tapi ya iya sih, kalau udah metong ya gimana cara nagihnya ya kan? Nah, tapi teori ini tuh bertentangan dengan info dari tim medis ahli jantung kepolisian Los Angeles yang menyatakan bahwa mereka sendiri tuh udah melihat mayat itu dan udah mengkonfirmasi bahwa mayat itu tuh mayatnya Michael Jackson. Nah, yang kedua, Michael Jackson ini tewas karena sengaja dibunuh. Teori ini dipercaya sama banyak orang, khususnya anaknya Michael Jackson sendiri, Paris Jackson, yang sempat bilang ke media di tahun 2017 bahwa ia curiga ayahnya ini sengaja dibunuh, gengs. Dan Paris mencurigai pembunuh MJ ini berasal dari grup Illuminati, yang memang udah terkenal banget sebagai secret society yang menguasai dunia. Nah, info lainnya, geng, sempat terungkap di tahun 2015 bahwa panggilan terakhir yang MJ terima di cellphone-nya dia sebelum dia meninggal itu berasal dari agen federal. Dan MJ sebenarnya sudah mengetahui pembunuhan yang direncanakan oleh agen federal tersebut. Hal itu juga diperkuat sama pernyataan MJ yang dia tulis di diary pribadinya beberapa minggu sebelum ia meninggal, bahwa ada sekelompok orang yang ingin mencoba membunuh MJ, dan MJ pun merasa takut sama hidupnya. Selain itu, gengs, kakak perempuannya MJ, LaToya Jackson, sempat bilang ke media adiknya ini sengaja dibunuh karena ada kepentingan bisnis, di mana ada seseorang yang ingin banget menguasai estate-nya MJ, tidak lain tidak bukan ya Neverland. Ya, siapa sih yang gak pengen punya tanah seluas itu ya, gengs ya? Bahkan setelah MJ meninggal, Neverland ini sempat dijual dengan bandrol harga 100 juta US dollars, berarti sekitar 1,5 triliun rupiah, gengs. Gila sih, siapa yang mau beli ya kan? Nah, yang ketiga, Michael Jackson ini sebenarnya sudah meninggal 2 tahun sebelumnya. Jadi ternyata banyak orang yang ngeh kalau 2 tahun terakhir sebelum hari H MJ dinyatakan meninggal dunia, banyak keganjilan-keganjilan yang terdapat di fisiknya MJ, gengs. Mulai dari postur tubuhnya yang terlihat lebih tinggi, terus jari-jarinya yang terlihat lebih kekar, dan mereka percaya bahwa sosok itu bukanlah MJ yang asli,
tapi diperankan oleh seseorang yang sangat-sangat mirip dengan MJ atau impersonatornya MJ. Apa kalian percaya? Yang keempat, Michael Jackson masih hidup dan tidak pernah meninggal. Spekulasi ini sangat banyak dipercaya orang karena ada beberapa video footage yang viral banget di internet yang memperlihatkan MJ ini lagi jalan-jalan dan dijaga ketat sama bodyguard-bodyguardnya dia. Dan ketika some people notice bahwa sosok tersebut merupakan MJ, si orang tersebut tuh kayak menghindar gitu gengs, kayak takut ketahuan gitu. Aneh kan? Dan banyak info juga bahwa MJ sebenarnya sekarang lagi menikmati private life-nya dia di tempat yang sepi tanpa adanya paparazzi. Dan kabarnya ia sekarang tinggal di sebuah rumah mewah di Bahrain yang dijaga ketat banget. Nah, keanehan lainnya yang tertangkap kamera itu saat MJ keluar dari ambulans yang seharusnya si ambulans ini bawa mayatnya MJ. Di saat MJ dinyatakan meninggal dunia. Belum lagi keanehan-keanehan yang terlihat di acara memorialnya MJ, di mana keluarganya MJ ini tertangkap kamera lagi bisik-bisik ketawa-ketawa gitu gengs. Dan sama sekali nggak dalam suasana yang berduka. Selain itu, di saat acara memorialnya MJ, peti matinya MJ itu kan ditutup rapat banget ya. Dan banyak yang percaya bahwa sebenarnya di dalam peti itu nggak ada mayatnya MJ. So, menurut kalian teori yang mana yang benar, gengs? So itu gengs pembahasan aku mengenai kisah dibalik kematian MJ dan teori-teori konspirasi yang dipercaya berkaitan kuat dengan kejadian tersebut. Semoga kalian suka dengan pembahasan aku kali ini, dan jangan lupa kalau kalian suka klik thumbs up dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, pacar kalian, keluarga, sahabat, mantan pacar, mantan sahabat, siapapun itu, dan juga share ke sosial media yang kalian punya supaya nggak cuman kalian yang tahu tentang case ini. Aku juga mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dan mampir ke channel aku. Jangan lupa juga subscribe channel aku dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. So see you guys in the next video. Bye bye.